Sempat ramai di tahun 2019 yang menyebut Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan rilis pers terkait pemekaran sejumlah daerah. Ya, meski kemudian dikonfirmasi kalau itu adalah hoax. Tapi sebenarnya, isu tentang Indonesia akan punya banyak provinsi bukan sekadar diskusi warung kopi. Karena sejak moratorium berlaku di tahun 2014, setidaknya sudah ada 329 usulan pemekaran wilayah yang sampai ke Kemendagri. Rinciannya itu, sebanyak 56 calon provinsi baru, 236 calon kabupaten baru, dan 37 calon kota baru menurut yang diberitakan di situs DPR RI. Dan faktanya, meski moratorium yang disahkan DPR itu berlaku, tetap ada 4 provinsi hasil pemekaran di Papua pada tahun 2022. Di antaranya, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Sebenarnya, bukan cuma di Papua. Di Sumatera, beberapa sudah diusulkan dan digodok untuk dimekarkan. Semisal, Provinsi Aceh yang direncanakan dibentuk 2 provinsi daerah otonomi baru, yakni Provinsi Aceh Barat Selatan dan Provinsi Aceh Leuser Antara. Nah, jika Provinsi Aceh Leuser Antara jadi dimekarkan, akan ada 5 kabupaten dan 1 kota yang bergabung dengan daerah otonomi baru Provinsi Aceh Leuser Antara. Begitu juga dengan Provinsi Aceh Barat Selatan, akan ada 6 kabupaten yang siap bergabung. Nah, itu di Aceh. Lalu di Sumatera Utara ada juga diusulkan daerah otonomi baru. Jika misalkan jadi, Sumatera Utara ini akan mekar menjadi Provinsi Tapanuli, Provinsi Sumatera Tenggara, Provinsi Sumatera Timur, dan Kepulauan Nias. Kemudian Sumatera Barat yang diusulkan daerah otonomi baru adalah Kepulauan Mentawai dan Sumatera Tengah yang sebagiannya Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Kemudian Sumatera Selatan yang diusulkan daerah otonomi barunya adalah Sumatera Selatan Barat. Dan Kepulauan Riau yang diusulkan punya daerah otonomi baru bernama Provinsi Natuna Anambas. Ditambah Jambi Barat yang merupakan daerah otonomi baru Jambi dan Riau Pesisir. Di Kalimantan juga digodok nih pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Barito Raya dan Kota Waringin Raya yang merupakan pemekaran dari Kalimantan Tengah. Kemudian ada Kutai Raya yang merupakan daerah otonomi baru Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tenggara. Kemudian daerah otonomi baru Kalimantan Barat meliputi Kapuas Raya, Ketapang, dan Sambas. Di Sulawesi juga ada beberapa daerah otonomi baru yang juga digodok. Di Sulawesi Utara ada daerah otonomi baru Bolaang Mongondo Raya dan Nusa Utara. Lalu di Sulawesi Tengah, ada daerah otonomi baru Banggai Raya dan Sulawesi Timur. Kemudian, Sulawesi Selatan yang sudah sejak lama diisukan mekar adalah daerah otonomi baru Luwu Raya. Di Sulawesi Tenggara, ada daerah otonomi baru Provinsi Bau-Bau. Di Pulau Jawa juga demikian. Di Jawa Barat ada daerah otonomi baru Cirebon Raya. Kemudian di Jawa Timur ada daerah otonomi baru Madura, sementara di Banten ada daerah otonomi baru Tangerang Raya. Di Nusa Tenggara Timur ada daerah otonomi baru Flores dan Sumba. Di Nusa Tenggara Barat ada daerah otonomi baru Pulau Sumbawa. Sementara di Maluku ada daerah otonomi baru Halmahera Raya dan Maluku Tenggara Raya. Di Provinsi Papua ada Papua Nemangkawi yang merupakan daerah otonomi baru dari Papua Tengah. Kemudian ada Papua Barat Tengah dari daerah otonomi baru Papua Barat. Dan kemudian Tabi dan Papua Utara atau Teluk Cendrawasih yang merupakan daerah otonomi baru di Provinsi Papua. Sehingga ada total 37 calon daerah otonomi baru yang sudah dibentuk kepanitiaan pembentukan daerah otonomi baru atau sudah pernah dibahas atau didukung oleh pemerintah pusat maupun daerah. Nah, jika semuanya disahkan, ditambah dengan 38 provinsi yang sekarang, Indonesia bakal bisa punya 75 provinsi. Tapi, bagaimana sih sebenarnya syarat dan regulasi untuk pemekaran provinsi?
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, untuk pemekaran suatu provinsi menjadi provinsi baru bisa dilakukan jika daerah itu setidaknya memenuhi dua syarat: persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Persyaratan dasar meliputi dua hal: kewilayahan dan kapasitas daerah. Aturannya, kalau untuk calon provinsi, paling sedikit ada 5 daerah kabupaten atau kota. Sementara untuk batas usia minimal bisa dilakukan pemekaran provinsi adalah 10 tahun terhitung sejak pembentukan. Kalau untuk persyaratan administratifnya, juga ada 2 syarat utama nih. Untuk provinsi, pengusulannya itu harus lewat 2 tahap. Tahap pertama, persetujuan bersama DPRD kabupaten atau kota dengan bupati atau wali kota yang akan masuk dalam cakupan wilayah daerah persiapan provinsi. Lalu tahap kedua, persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah provinsi induk. Sebagai contoh, pemekaran provinsi Tangerang Raya. Sudah 10 lebih wacana pemekaran dan pembentukan provinsi Tangerang Raya digulirkan oleh sejumlah tokoh. Bahkan sudah terbentuk Badan Koordinasi Pembentukan Tangerang Raya. Nah, kendalanya karena kawasan Tangerang Raya baru meliputi kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, baru 3. Maka pembentukan Provinsi Tangerang Raya masih butuh 2 kabupaten atau kota. Jadi, 2 pembentukan daerah otonom baru yang terus didorong, yaitu Kota Tangerang Tengah dan Kabupaten Tangerang Utara, di mana Kabupaten Tangerang selaku kabupaten induk. Sementara, pemekaran Tangerang Utara terganjal moratorium yang belum dicabut pemerintah pusat. Sekarang pertanyaannya begini, kenapa sih harus ada pemekaran provinsi? Kalau kita bicara kenapa harus ada pemekaran provinsi, alasannya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, lalu percepatan pengelolaan potensi daerah, kemudian peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah. Salah satu contoh pemekaran wilayah provinsi seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, Indonesia punya 4 provinsi baru pada 2022 yang merupakan hasil pemekaran wilayah di Papua. 4 provinsi baru itu adalah Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dan sekarang juga sedang didorong oleh daerah otonomi baru Papua Utara dan Papua Timur. Lalu apa urgensinya? Pembangunan bisa lebih terfokus dengan rentang kendali lebih dekat dan berupaya menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Adanya pemekaran wilayah akan memberikan dampak terhadap seluruh sektor, mulai dari sektor ekonomi, politik, sosial budaya, dan lainnya. Selain itu, adanya pemekaran wilayah akan berdampak pada tata kelola pemerintahan, di mana hal tersebut menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan sistem pemerintahan. Pemekaran wilayah dianggap sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih mudah dijangkau. Meskipun pemekaran memberikan banyak manfaat yang bisa menyentuh langsung kepada masyarakat lokal, pemekaran wilayah juga secara otomatis berdampak langsung terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bagi pemerintah pusat, pemekaran daerah tentunya menambah beban APBN. Iya, karena harus menyediakan dana untuk bangun gedung kantor, gaji pegawai, dan biaya operasional instansi di setiap daerah. Dan negara punya beban baru dalam hal pembiayaan. Kemudian di sisi lain juga, proses pemekaran wilayah menghadapi berbagai permasalahan seperti konflik di wilayah Papua, mencakup standar pelayanan publik di daerah otonomi baru, dan ketersediaan sumber daya manusia yang menjalankan tugas di daerah otonomi baru yang belum siap. Akibat negatifnya adalah pemekaran kabupaten baru atau provinsi baru hanya fokus pada pembangunan infrastruktur untuk administrasi kantor pusat. Lalu kemudian akhirnya mengabaikan kemiskinan dan kesejahteraan sebagai permasalahan utama masyarakat. Tantangan membangun satu wilayah baru adalah mempersiapkan daerah otonom agar bisa mandiri ke depannya dan tidak ketergantungan dengan pemerintah pusat. Standar gagalnya satu daerah otonom baru membangun kemandirian, artinya secara keuangan dan pembangunan mereka ini nggak berhasil mandiri.
Mereka gagal membangun pendapatan asli daerahnya untuk bisa menopang pembangunan dan melaksanakan pemerintahan dengan baik, sehingga terus-terusan bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Papua mungkin bisa disebut belum sepenuhnya siap untuk dimekarkan dan sekaligus bisa berpotensi gagal. Alasannya, kemampuan penyelenggaraan pemerintah daerah di Papua yang masih terbatas dibandingkan daerah lain di Indonesia, terutama pada aspek pencegahan korupsi.